sebenarnya ada intuisi, ada yang mengingatkan, menjaga Yayan artinya ya. Oke, sosok yang sudah digambarkan oleh Ervan? Saya menangkap ada gambaran sosok wanita ya, seperti tadi yang dijelaskan Tasya. Ya. Ini adalah sosok yang penjaganya, leluhurnya dari Yayan yang memang menjaga. Nah, Tasya, apakah selalu mengikuti atau berkeliling? Karena seperti kita ketahui kadang-kadang kan memang kalau penjaga dari garis keturunan leluhur itu dia tidak harus selalu berada di satu garis, satu keturunannya, tapi dia berkeliling gitu. Iya, iya. Kalau yang ini nempel, memang nempel. Memang mengikuti, dikhususkan mengikuti Yayan ya artinya. Karena sifatnya tuh mirip banget sama Mbak Yayan. Dia independen banget, perempuan. Ini aku bisa bilang dia, kalau orang Jawa bilang garwo. Itu jadi bukannya selir, tapi kayak istri keduanya, tapi yang terhormat gitu. Oh. Nah ini dia benar-benar yang, dia bagus banget itu. Kayak Ervan gambar tadi, berani, tegas gitu. Kayak walaupun gue perempuan, gue bisa nih. Oke. Tapi maksudnya Yayan sadar nggak atau hanya ini cuman selama ini maksudnya ketika mendengarkan seperti ada bisikan untuk geser samping atau apa, menganggap oh yaudah, atau tidak mencoba untuk mencari tahu? Enggak, karena kebetulan aku bukan tipe yang percaya hal-hal seperti itu. Okay. Aku percaya itu ada, tapi tidak percaya yang gimana-gimana tipenya gitu. Makanya sempat kalau adikku tuh lebih ke Jawa. Adikku tuh sempat ada yang bisa, misalnya dia bisa kemasukan, terus adikku bisa gitu. Tapi aku nggak bisa. Okay. Mereka bisa lihat, aku nggak bisa. Jadi aku ngerasa aku bukan orang yang terpilih untuk itu gitu. Jadi selama ini ngerasanya kalau memang ada bisikan atau gimana, ngerasanya ya sedang dilindungi saja, terlindungi aja. Cuma dikasih tahu aja. Gitu. Terus adiknya artinya, maksudnya secara garis keturunan artinya ada beberapa yang memang mempunyai kemampuan itu? Ada sih adikku kayak katanya ya, kan kita nggak bisa lihat. Iya. Dia sih bilang dia bisa lihat gitu, dia bisa lihat atau gimana dia bisa, cuman aku yang paling tidak peka untuk hal-hal kayak gitu. Oke, di antara saudara sendiri ya artinya ya kita bahas ya. Tapi aku bisa yang misalnya gini, mungkin karena aku tidak percaya jadi aku lebih bisa ngatur. Kayak misalnya nih di rumah gitu kan, waktu pindahan rumah pertama itu berisik banget, sumpah berisik banget. Dalam pengertian berisik apa nih? Jadi pada saat aku tidur tuh bisa ada kayak suara pasir ke kaca gitu. Jadi pasir dilempar ke kaca tuh, pasir dari mana gitu kan. Dan itu hanya di jam-jam tertentu. Itu aku diemin. Sehari, 2 hari aku diemin. Hari ketiga aku samperin tempatnya. Misalnya yang nggak enak sebelah mana. Kalau takut misalnya depan kamar tamu kan? Misalkan gitu. Itu aku ngobrol. Kamu terusin, aku usir. Itu aku bilang, kamu terusin, aku usir. Kamu boleh duluan di sini, is okay, nggak masalah. Selama saya tidak ganggu, kamu juga tidak boleh ganggu saya. Tapi kalau kamu terusin, saya usir, karena ini rumah saya. Bentuk bentengi diri sebenarnya, dengan sendirinya bentuk bentengi diri sendiri. Abis itu stop. Cara ngomongnya aja persis sama Yayan. Kayak aku ngeperhatiin tadi si Eyang itu ngasih tahu aku yang jagain, aku yang kasih peringatan. Cara ngomongnya kayak Mbak Yayan tadi. Saya yang kasih peringatan, saya gini gitu. Keras, bukan keras ya. Tegas. Iya. Oke. Ini menarik sebenarnya bahwa memang sebenarnya dalam kehidupan kesehariannya ada saja. Seperti kejadian tadi di rumah segala apa. Tapi mungkin karena yang akhirnya memang lebih memilih untuk menggunakan logika yang akhirnya berseberangan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, akhirnya ya komunikasi dilakukan aja. Kamu berhenti, kalau tidak berhenti saya usir. Kita saling menghargai. Dan akhirnya malah memang itu sebenarnya komunikasi sudah terjadi di antara Yayan dengan makhluk-makhluk yang ada di area tersebut sebenarnya. Dia kan, Yayan nggak bisa dengar dia, tapi kan dia bisa dengar dia. Iya. Nice. Oke, Ervan, sosok wanita perempuan tadi ya yang sudah digambar ya? Iya, kemungkinan yang dilihat sama Mbak Yayan itu juga sosok yang sama dengan pas waktu pengalaman dia pas zaman SMA. Iya, SMA. Ini adalah ilustrasi yang memang terjadi pada saat tadi yang menceritakannya. Jadi, nah sosok yang tadi sudah pada saat di awal gimana nih? Pembahasan kita tadi belum lebih spesifik terhadap sosok yang dilihat atau perempuan pada saat SMA ya tadi ya. Itu gimana tadi? Nah ini yang Ervan gambarin itu sebenarnya Eyangnya juga. Jadi yang bangunin
yang menyadarkan untuk bangun itu eyangnya. Jadi sebenarnya yang rep-repan yang meniban apakah Eyangnya? Bukan, Oh, sosok bukan. lain. Sosok lain. Nah, Oke. eyangnya ini kayak ngebantuin bangun biar hilang yang ini. Jadi pada saat rep-repan sebenarnya adalah Yayan berinteraksi dengan makhluk lain, tapi seperti kita ketahui tadi ada sudah sosok penjaga yang mengusir dan Yayan terbangun. Sosok yang dilihat di samping adalah sebenarnya sosok penjaganya. Oke, jadi bukan sosok yang meniban sebenarnya, tapi sosok yang menjaga dan mengusir Ya. dari sosok tersebut ya yang meniban. Oke. Nah, tapi Yan, sebenarnya takut atau berani dengan keberadaan makhluk tak kasat mata? Kalau kamu sendiri? Tergantung, enggak. Lebih ke ya udah aja ya. Atau ya Iya, udah. udah aja gitu. Karena Maksudnya ketika berada di lokasi, ketika orang bilang ini lokasinya angker segala apa, yang Anda dia lakukan? tidak mencoba, misalnya tempat ini serem loh, ya udah aku tidak berusaha untuk nantangin, ayo mana, tidak, Ya. ya udah karena memang sadar bahwa mereka ada gitu Ya. kan, ya udah gitu, tidak berusaha untuk yang coba aku pengen tahu dong, enggak gitu. Biasanya yang aku tantangin itu kalau berurusan sama diri aku sendiri, misalnya gini, aku sadar setiap kali aku tidur celentang itu aku pasti rep-repan. Aku punya ponakan gitu ya, ponakan aku tuh dia bisa yang sampai dia mau ke sekolah aja dia harus keliling sekolahan beberapa kali karena dia tidak bisa melihat sekolahannya. Yang sampai akhirnya dia harus telepon mamahnya, Bu aku nyasar loh di sini gitu. Padahal dia udah lewatin sekolahannya tapi dia nggak nyampe-nyampe. Ya, ya. Kan ganggu gitu ya Ya. buat aku. Kayaknya agak menyusahkan hidup saya. Gitu betul ya, kalau sampai harus begitu kan kayaknya kok mengganggu sekali gitu. Ya. Tapi ponakan. Hei. Apa ya? Taruh dulu. Ini ya. Dan boleh kita taruh dulu. Boleh. Tar. Tasya apa? Nih. Tadi isinya Pak. Oke. Boleh. Boleh teman-teman di-clear dulu ini sambil hati-hati, Yan. Nggak ada. Aman. Oke. Bahaya deh. Ini yang Ya. Oke. Ada apa? Evan, sebentar lagi. Bentar, Yan nggak kenapa? Aman? Aman. Aman ya? Aman. Oke. Ini kru, udah aman? Clear? Aman? Oke. aku mau mencoba mencari ya. Ya. Oke. Kenapa, Tasya? Bentar ya. Ya. Kenapa, Tasya? Nih, di sini ada perempuan Oke. dan dia ketawa-tawa dari tadi. Setelah menjatuhkan barang, aku belum pasti, tapi udah, maksudnya aku 90% yakin ini kerjaannya dia. Bentuknya ini bukan kuntilanak ya, Ya. jadi perempuan dengan anehnya banyak luka di mukanya. Tapi bukan dari studio ini, mungkin Ervan bisa bantu gambarin. Dan dia cuman ketawa-tawa, nih minggir ya. Dia cuman kayak gini nih, tapi di posisi ini ya. Di sini ya. Dia cuman kata, gitu. Dia bertanggung jawab. Iya. Ini kamu kalau mau ngomong, kalau mau bicara yang baik-baik, jangan mencelakai orang harusnya. Oke. Bentar. Hey. Tadi pada saat Tasya lagi menjelaskan sosok, seperti ada, entah kenapa, Mbak, siapa namanya? Mbak, Kenapa? Kenapa kepalanya? Mbak, Kenapa kepalanya? Bisa bicara nggak? Mbak, Oke, dia belum masuk sepenuhnya. Mbak. Yuk, Bisa bicara? Udah bisa bicara? Kamu siapa namanya? tangannya kenapa seperti itu? Nari. Oke. Yuk. Kamu Bisa siapa? diajak bicara nggak nih?
Bisa Kamu diajak bicara bisa nggak? ngomong nggak? Bisa. Siapa namanya? Siapa? 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 Sekarwangi. Oke. Sekarwangi, bener? Kenapa? Mau ngapain?